Kan kita saya dilaporin sama inisial TA ini 2 kali, Pak. Berturut-turut. Sudah pernah dilaporin 2 kali berturut-turut. Jadi pertama di Polres Jakarta Barat SP3, chat saya ke orang tua saya, percakapan anak dengan orang tua bilang UIT. Saya bilang tanggal 11 ini kan putusan sidang, karena putusan sidang dia kalah, makanya saya bilang siap-siap jangan nangis ngelaporin orang mulu, ya kan, nggak ketemu anak gitu, Pak. Masa begini dijadiin dasar laporan dan diterima pula, Pak, gitu. Iya. Gitu. Apakah polisi nggak ada kerjaan, nggak bisa ngurusin yang seperti Firly Bahuri? Contoh Firly Bahuri itu sudah jadi tersangka sampai sekarang ditangkap juga kagak, ya, disidangkan juga kagak. Itu kasus yang besar loh, ya, kasus pemerasan, kasus tipikor. Sedangkan ini kasus ITE, ya kan, si narasumber ini informasinya Bapak diancam bisa ditahan pula ya katanya. Iya, tergantung kewenangan penyidik katanya. Tergantung pimpinan. Jangan sampai hal yang seperti ini aja tiba-tiba jebret, lapor polisi, orang ditersangkain mau ditahan, diancam-ancam. Iya. Janganlah seperti itu kalau menurut saya ya. Biar polisi lebih bijak dan lebih presisi. Halo, selamat siang. Kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya sedang berada di LQ Kembangan ya, teman-teman, di Jakarta Barat. Dan ternyata di sini ada seorang masyarakat yang datang ke LQ Indonesia Law Firm dan meminta untuk agar kasusnya diviralkan pula ya. Dan kami sebagai perusahaan media yang terbuka untuk umum, kita tidak bisa menolak peserta atau masyarakat manapun yang memang mau meminta bantuan untuk diviralkan kasusnya, kami bisa memviralkan ya. Kita tidak pandang pilih dan tidak pandang bulu di situ ya. Baik sisi kiri maupun sisi kanan, mereka sesuai undang-undang pers mempunyai hak jawab, teman-teman. Oke, hadir di tempat kita ini sekarang Pak Handi ya, Pak Hendi ya. Pak Hendi dengan lawyernya Pak Patrick ya. Jadi Pak Patrick ini rekanan di LQ Kembangan Jakarta Barat. Seperti kita tahu LQ Indonesia Law Firm punya beberapa cabang, teman-teman ya. Mereka beroperasi masing-masing. Oke, ini perkara klasik, yaitu Undang-Undang ITE lagi, teman-teman ya. Kita melihat berkali-kali Undang-Undang ITE itu selalu menjerat masyarakat, teman-teman, yang sangat merugikan. Dan memang walaupun sudah ada revisi tentang Undang-Undang ITE, tapi tetap aja Undang-Undang ITE ini masih belum sempurna dan bahkan masih tetap memakan unsur masyarakat. Inilah salah satu contoh kasusnya. Mari kita dengarkan, teman-teman, penjelasan langsung dari narasumber korbannya langsung, teman-teman. Silakan Pak. Iya, saya ini dilaporkan inisial TA dengan chat seperti ini, Pak Alvin. Diskusinya tanggal 11 Oktober, siap-siap nggak ketemu anak lagi. Jadi tanggal 11 Oktober Bapak diskusi di Tokped. Diskusi di Tokped. Jadi di Tokped ada kolom komentar, ditulis itu tanggal 11 Oktober ya, gantian siap-siap jangan nangis Bombay. Ntar nggak bisa ketemu anak lagi, weke Paude. Daftar merek Paude lagi. Paude lagi maksudnya. Jadi sebenarnya di sini maksudnya Bapak istilahnya cuma komentar iseng lah. Iya, gitu ya. Iseng karena kan saya dilaporin sama inisial TA ini 2 kali, Pak. Berturut-turut. Sudah pernah dilaporin 2 kali berturut-turut. Jadi pertama di Polres Jakarta Barat SP3, chat saya ke orang tua saya, percakapan anak dengan orang tua bilang UIT. Ya kan aku SP3. Pas itu yang masa tanggal 11 ini, saya bilang tanggal 11 ini kan putusan sidang. Karena putusan sidang dia kalah. Makanya saya bilang siap-siap jangan nangis ngelaporin orang mulu. Ya kan, nggak ketemu anak gitu, Pak. Masa begini dijadiin dasar laporan dan diterima pula, Pak, gitu. Iya. Gitu, Pak. Nah, karena Bapak sudah beberapa kali dilaporin dan laporan-laporan sebelumnya pun SP3. Ya, Undang-Undang TE juga. Iya. Tapi ini ada laporan ketiga yang dia laporin dijalanin. Iya. Nah, ini dari sini kita bisa melihat, teman-teman ya, ada perbedaan perlakuan ya. Jadi beda Polres saja Undang-Undang ITE dimasukin, ada yang SP3, ada yang jalan ini, teman-teman ya. Tapi baiklah, coba kita dengarkan dulu dari kuasa hukumnya Pak Patrick. Mbak Patrick melihat seperti ini bagaimana ini? Ya, kalau saya lihat sendiri ini kan masuknya ke pasal 29 UU ITE ya, yang dimana itu ada pengancaman. Ya kalau kita lihat dari chat ini sendiri gitu kan itu harus dianalisis terlebih dahulu apabila di chat tersebut ada unsur-unsur mengancam atau tidak, misalnya begitu. Kalau untuk urusan ini sendiri kita sudah melakukan
upayakan surat permohonan untuk gelar perkara khusus. Intinya kita berusaha untuk melakukan RJ ya, maksudnya kalau bisa kita upayakan dengan cara damai. Ya kalau bisa itu diupayakan dulu. Kalau misalnya mereka tidak mau kooperatif atau misalnya nggak mau kerja sama sekali, ya kita tetap usaha untuk upaya jalur hukum. Jalur hukum seperti apa jalur hukumnya? Ya kita akan upaya yang gelar perkara khusus tadi untuk dinaikkan. Nanti kita akan membuat janji temu dengan pihak penyidik juga, Pak. Oke. Dan ini posisinya kasusnya udah sampai mana ini? Dari penyidikan udah naik. Ini terima SPDP, terus surat terakhir dari mereka, dapat surat dari mereka ada, yang terakhirnya ada SPDP ini. Apakah sudah jadi tersangka atau? Udah. Ada tap TSK-nya? Ada, Pak, ada. Di mana suratnya enggak? Ada di handphone ini. Baru kemarin saya dikirimin. Soalnya di sini kan SPDP diduga sebagai tersangka atas nama masih diduga situ. Jadi ini sangat disayangkan ya teman-teman ya. Kalau menurut saya melihat di sini bagaimana seseorang yang dengan perkara sepele itu jadi urusan polisi, sedangkan polisi ini banyak ya, mohon maaf ya, ini kalau nggak salah di Polres Jakarta Barat saya ada laporan sudah 2 tahun yang lalu penipuan ya, dengan korban yang lain itu sudah naik, sudah divonis bersalah. Sampai sekarang 2 tahun kemudian yang laporan saya tuh dengan korban yang berbeda, tempat yang berbeda, belum berjalan, padahal sudah naik sidik ya, boro-boro tersangka ya, dipanggil juga kagak di situ Polres Jakarta Barat. Jadi saya melihat banyak oknum-oknum di kepolisian yang masih tebang pilih, teman-teman, ya. Dan ini sangat disayangkan kalau polisi itu jadinya kerjanya cuma ngurusin orang nyinyir satu sama lain, ditangkap-tangkepin. Ya, yang dilaporin yang nggak punya duit ditangkap-tangkepin. Yang kayak begini menurut saya perlu direvisi oleh Pak Kapolri Listio Sigit maupun Pak Kabareskrim, ya, Pak Wahyu Widada. Apakah polisi nggak ada kerjaan, nggak bisa ngurusin yang seperti Firly Bahuri? Contoh Firly Bahuri itu sudah jadi tersangka sampai sekarang ditangkap juga kagak. Ya, disidangkan juga kagak. Itu kasus yang besar loh. Ya, kasus pemerasan, kasus tipikor. Sedangkan ini kasus ITE, ya kan, si narasumber ini informasinya Bapak diancam bisa ditahan pula ya katanya. Iya, tergantung kewenangan penyidik katanya. Tergantung Nah, jadi dari caranya berbicara ini sudah ada, kalau menurut saya ya, intimidasi di sini yang tidak seharusnya diberikan kepada masyarakat di situ. Hal-hal seperti ini, ya saya berharap polisi ini bisa lebih bijak, lebih mendahulukan restoratif justice dibanding apa? Dibanding mempanis orang secara pidana, memenjarain orang. Menjarain orang tidak menguntungkan baik bagi si korban yang dipenjarakan maupun bagi pihak kepolisian atau negara, karena negara itu yang akan keluar budget. Ya, penjara itu nggak gratis di situ, keluar budget dari APBN. Jadi saya berharap ya supaya polisi ini bisa lebih bijak ya. Kejaksaan aja sekarang sudah mengarahkan banyak RJ. Tapi kenapa kok pihak kepolisian malah lebih ke maunya penjarain orang gitu loh. Itu seharusnya penjara itu, pidana itu adalah ultimum remedium atau jalan terakhir ya. Jadi saya merasa di sini pihak kepolisian ini perlu sekali pengarahan ya, penataran dan juga edukasi hukum supaya mereka tahu bahwa hukum pidana itu bukan untuk mempidanakan orang, bukan untuk mencelakakan orang, tetapi sebagai jalan terakhir kalau memang jalan-jalan lain sudah habis ditempuh ya. Jadi saya mohon di sana agar polisi bisa lebih bijak. Dan nanti selanjutnya dari pihak kuasa hukum, bagaimana kalau misalnya tidak ditanggapi nih koordinasinya? Apa yang Anda akan lakukan untuk membela klien Anda? Ya, sebelumnya saya juga di sini mau memberitahu kalau saya kan salah satu dari tim kuasa hukum Pak Hendi juga. Jadi yang akan menangani nanti pakainya ada satu Pak Nathaniel namanya. Kami nanti akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyidik. Kemudian ini kan untuk persoalan
pemeriksaan tersangka itu juga kami akan melakukan upaya untuk melakukan penangguhan karena terlebih kami baru menghandle case ini baru sehari 2 hari, kemudian langsung naik tersangka kan. Betul. Kemudian butuh waktu ya untuk siapin butuh waktu untuk menyiapkan berkas dari itu. Jadi saya nanti akan melakukan koordinasi dulu dengan tim kuasa hukum. Bagus itu. Bagaimana jalan yang kita akan ambil gitu, Pak. Bagus, itu bagus. Ya. Dan mungkin nanti bicara dengan Kanit atau kasatnya ini ada nama kasatnya Andri Kurniawan ya. Di sini. Kami juga sudah mempunyai janji temu juga, Pak. Untuk kurang lebih ya di minggu ini kami akan datang untuk ngobrol, untuk berbicara dengan penyidik. Betul. Ya kita upayakan dulu kalau bisa secara win-win. Kenapa enggak kan di situ? Ini perkara-perkara sepele, nggak ada kerugian kok. Kerugian materi juga nggak ada kan di situ. Dicari-cari Pak ini Pak. Ya itu dia, makanya polisi nggak boleh nyari-nyari kesalahan orang. Oknum itu namanya. Iya. Ya kan, maksudnya kalau bisa ada masalah kita selesaikan, kita perkecil, itu kan lebih baik dibanding ada orang tangkap apa itu kalau kayak begitu ya. Oke, kira-kira harapan apa yang Bapak harapkan dari kasus ini, Pak? Ya harapan saya sih, ya janganlah maksudnya untuk hal-hal sepele kayak misalnya kita berkomentar, apa itu segala hal komentar hal-hal kecil itu diurusin gitu. Ya maksud saya walaupun urusan dari pasal 29 ini kan pengancaman itu ya masuknya ke pengaduan ya maksudnya. Tapi kan maksudnya kita nggak bisa segala komentar apa semua itu diurusin jadi suatu hal yang besar gitu kan. Ini kan bisa diurusin secara baik-baik. Bisa berbicara dari kedua belah pihak, misalnya ada kesalahan penulisan atau misalnya salah tangkap. Yang kalau misalnya dari chatting atau misalnya dari berbicara secara langsung aja itu kan kita sudah berbeda ya, bisa salah tangkap atau misalnya gimana gitu. Oke. Terus kalau dari Bapak kira-kira kalau Bapak bisa berbicara dengan Bapak Kapolri, pesan apa yang Bapak mau berikan? Silakan. Ya saya cuma berpesan aja karena ini kan saya nggak merasa mengancam. Kalau mengancam itu pakai golok atau pistol, saya nggak ngancam dia. Jadi saya cuma jangan nangis, nggak ketemu anak kan bisa lagi kerja, lagi liburan nggak ketemu anak, ini dipelintir aja Pak bahasanya Pak. Sebenarnya itu bukan ancaman, lebih ke ejekan sih kalau saya lihat ejekan, kan. Iya. Kalau ejekan itu bukan pengancaman, misalnya kayak orang ngejek lah, misalnya bego lu, bodoh lu, atau gimana, ini kan juga seolah-olah kayak menyindir lah. Nanti nggak ketemu anak lu gitu, nggak ketemu anak, bukan berarti lu nggak ketemu anak mau gue bunuh. Iya. Iya kan, maksudnya dengan dia ada tuntutan itu kan bikin dia jadi stres kan, maksudnya kan. Jadi kalau gugatan hukum kan bukan ancaman, memang upaya hukum. Karena kan ada nangis, kalau dibunuh kan nggak bisa nangis lagi kan. Saya bilang nggak ketemu anak jangan nangis nanti gitu doang. Iya, jadi intinya sebenarnya bukan ancaman, lebih ke berupa ejekan lah. Iya. Kalau ejekan itu juga pasalnya juga ejekan beda di situ kan. Semua ngejekin sih, nyebarin KTP saya kemana-mana, inisial TA ini kemana-mana, nyebarin KTP saya. Padahal yang disebarin orangnya nggak kenal sama saya. Jadi lucu, orang malah bingung kok ada orang begini. Ya, Bapak ngejek dia sebenarnya nyindir seperti itu. Karena dia ada punya ulah. Ada yang dia lakukan yang membuat Bapak kesel lah. Iya, nyebarin KTP saya ke banyak orang. Kenal juga kagak. Jadi Pak Kapolri sudah dengar ini bahwa kita harus melihat dengan bijak. Jangan hanya lihat dari satu sisi, Pak. Kita lihat dari dua sisi. Kalau memang sudah ada perselisihan di antara mereka, ya kan, hal-hal sepele kayak begini, apakah hal yang seperti ini normal dibawa ke pidana? Ya. Jadi apakah nggak lebih baik dengan adanya semangat restoratif justice diupayakan maksimal dari pihak kepolisian ya? Jangan sampai hal yang seperti ini aja tiba-tiba jebret, lapor polisi, orang ditersangkain mau ditahan, diancam-ancam. Iya. Janganlah seperti itu kalau menurut saya ya. Biar polisi lebih bijak dan lebih presisi. Oke, saya rasa itu aja. Ada hal lain yang mau disampaikan? Ini soalnya oknum TA ini udah 3 kali ngelaporin saya, Pak. Ngelaporin saya terus. Chat sama orang tua dilaporin. Masa anak curhat ke orang tua dilaporin, kan lucu. UIT. Diterima juga lagi di Polres. Nah, itu dia ya, Pak. Jadi udah sampai 3 kali begitu dilaporin, otomatis lah orang kesel lah. Ada semacam kekesalan. Dan hal yang seperti ini janganlah dibawa ke ranah pidana, dan janganlah polisi menjadi tentara bayaran yang mau mencelakakan orang, mencelakakan masyarakat ya. Jangan sampai seperti itu. Saya berharap polisi bisa menjadi lebih bijak dan bisa dicintai oleh masyarakat ya. Oke, terima kasih Pak Kapolri. Mohon agar podcast kami ini yang walaupun singkat
padat, tapi bisa dimengerti dengan baik oleh masyarakat, dan kami bisa menjadi sarana untuk membantu masyarakat manapun yang mengalami kesulitan. Silakan yang ingin beritanya atau kasusnya diviralkan, kami akan bantu sekuat tenaga kami, baik dari kedua belah pihak. Jadi maupun pihak yang melapor atau pihak yang dilaporkan, apabila ada yang tidak suka di kemudian hari, silakan kalau mau datang ke tempat kami, dan kami akan menayangkan versi dari mereka. Ya, jadi kami memberikan hak jawab pula kepada pihak-pihak tertentu, baik pihak pelapor maupun pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian mau datang di sini dan menjelaskan kepada kami kenapa kok Bapak Hendy ini dijadikan tersangka, ya kan? Kami dengan senang hati menayangkan podcast tersebut, juga terbuka untuk pihak institusi kepolisian, terutama Polres Jakarta Barat. Terima kasih teman-teman, terima kasih masyarakat. Salam cerdas hukum.